Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Walaupun dalam situasi pandemik seperti ini, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan materi tentang Parwa dalam Mahabharata. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Ya. Kitab Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India, yang merupakan salah satu epos besar dalam Itihasa karya Maharsi Vyasa. Itihasa adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau yang berisi filsafat agama dan mitologi. Kata Itihasa itu sendiri berarti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Kata Mahabharata berasal dari kata Maha berarti besar dan Bharata yang berarti raja-raja dari dinasti Bharata. Jadi Mahabharata adalah cerita agung dari keluarga Bharata. Kitab Mahabharata mengalami 3 tahap pengembangan, di antaranya yang disebut dengan Jaya Samhita oleh Maharsi Vyasa terdiri dari 8.800 sloka. Kemudian Bharata Samhita oleh Maharsi Vaisampayana terdiri dari 24.000 sloka. Kemudian Mahabharata Samhita oleh Bhagawan Sutta Ugrasrawa terdiri dari 100.000 sloka. Kitab Mahabharata terdiri dari 18 parwa sehingga disebut juga dengan Astadasa Parwa. Berikut adalah bagian-bagian Mahabharata terdiri dari yang pertama Adi Parwa, yang kedua Sabha Parwa, ketiga Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Soptika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mosala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Adi Parwa berisi kisah pemutaran Gunung Mandaragiri, kisah Bhagawan Domya yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kisah kelahiran Resi Vyasa, masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kisah tewasnya raksasa Hidimba di tangan Bimasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Drupadi. Bagian yang kedua Sabha Parwa menceritakan kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah ballroom untuk bermain judi. Atas rencana Duryodhana, karena usaha licik Sakuni, permainan dimenangkan oleh Duryodhana sehingga Pandawa harus terbuang atau mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu juga melalui masa penyamaran selama 1 tahun. Yang ketiga Wana Parwa. Wana Parwa berisi kisah Pandawa selama masa pembuangannya atau pengasingannya di hutan. Juga menceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Yang keempat Wirata Parwa. Wirata Parwa mengisahkan masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Drupadi sebagai penata rias. Yang kelima Udyoga Parwa berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Bharata. Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsha, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Yang keenam Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurusetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan
antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai Kitab Bhagawan Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Drona Parwa. Kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Bhagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhishthira namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestayumna. Ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya Aswatthama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Yang ke-8, Karna Parwa. Kitab Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta karena kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Yang ke-9, Salya Parwa, berisi tentang pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18. Kemudian Salya juga gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaiannya dengan Pandawa. Kemudian yang ke-10, Sauptika Parwa. Kitab Sauptika Parwa berisi kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada para Pandawa, di mana pada malam hari ia bersama Kripa dan Kertawarna menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapaan Vyasa. Keesokan harinya ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatthama dan Arjuna. Vyasa dan Krishna dapat menyelesaikan permasalahan. Akhirnya Aswatthama menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. Yang ke-11, Stri Parwa. Kitab Stri Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhishthira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. Yang ke-12, Santi Parwa. Kitab Santi Parwa berisi kisah pertikaian batin Yudhishthira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia diberi wejangan suci oleh Resi Vyasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhishthira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Yang ke-15, Asrama Wasika Parwa, mengisahkan tentang asrama wasa Prabu Dasarata, Dewi Kunti, Gandhari, Sanjaya dan Widura mengasingkan diri ke hutan setelah menyerahkan kerajaan Astina kepada Yudhishthira. Resi Narada kemudian mengabarkan bahwa mereka telah mencapai surga dibakar oleh api suci mereka. Kemudian yang ke-16, Mausala Parwa. Kitab ini menceritakan kemusnahan bangsa Wresni. Sri Krishna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat Resi Vyasa, Pandawa dan Draupadi menempuh hidup sanyasin atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. Yang ke-17, Mahaprastanika Parwa. Kisah perjalanan Pandawa dan Draupadi ke puncak gunung Himalaya. Sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaraannya, Draupadi dan para Pandawa kecuali Yudhishthira meninggal dalam perjalanan. Yang ke-18, Swarga Rohana Parwa, menceritakan kisah Yudhishthira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Si anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Brahma. Demikian bagian-bagian dari Parwa dalam Mahabharata. Kemudian nilai apa yang terkandung dalam Mahabharata? Yang pertama, nilai dharma atau nilai kebenaran hakiki. Dalam Mahabharata menceritakan konflik antara dharma, kebenaran atau kebajikan yang diperankan oleh Panca Pandawa dengan adharma, kejahatan yang diperankan oleh 100 Korawa, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pandawa karena mereka berada di pihak yang benar. Yang kedua, ada nilai kesetiaan atau satya atau panca satya. Kemudian yang ketiga, ada nilai pendidikan. Pendidikan yang ditempuh oleh seorang siswa hendaknya disesuaikan dengan minat dan bakat yang disertai oleh kerja keras dan disiplin yang akan menghantarkan seorang siswa pada keberhasilan. Kemudian yang keempat, ada nilai yajna atau korban suci dan keikhlasan.
Pengorbanan yang dilakukan dengan keikhlasan oleh seorang anak untuk orang tuanya sebagai wujud cinta dan bakti anak kepada orang tua. Kemudian pengorbanan seorang siswa kepada gurunya untuk bisa berguru dan mendapatkan pengetahuan. Semuanya itu hendaknya bisa dijadikan motivasi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Demikian pemaparan Ibu tentang Parwa dalam Mahabharata. Semoga kita semua tetap semangat walaupun di dalam kondisi pandemi seperti ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.